Oke, hari ini kita mau balik lagi ke titik nol, ke awal mula dari semua tradisi filsafat barat. Kita bakal ngomongin seorang pria yang idenya tuh radikal banget, saking beraninya, sampai-sampai dia mengubah cara manusia melihat alam semesta selamanya. Namanya Thales, dan ini dia kisahnya, tentang gimana dia menciptakan sebuah semesta tanpa perlu ada dewa-dewa. Pernah kepikiran gak sih gimana ceritanya kita bisa sampai di sini? Gimana caranya kita beralih dari mikir kalau petir itu karena Zeus lagi marah, jadi paham soal muatan listrik di atmosfer? Lompatan berpikir yang raksasa ini jelas nggak terjadi dalam semalam. Semuanya berawal dari satu percikan kejeniusan. Dari seorang pemikir yang berani bertanya dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Oke, biar kita benar-benar paham seberapa revolusioner gagasan Thales, kita perlu mundur sebentar. Coba kita lihat dunia tempat dia tinggal. Sebuah dunia yang nafasnya, hukumnya, misterinya, semuanya dijelasin lewat mitos. Coba deh bayangin, sebelum ada Thales, kalau kamu nanya, alam semesta ini asalnya dari mana? Jawabannya ya cerita tentang dewa-dewi. Kalau ada banjir, itu pasti Poseidon lagi ngamuk. Gempa bumi, oh dewa-dewi lagi nggak seneng. Gerhana, wah pertanda buruk dari langit. Dunia ini kayak panggung drama buat dewa-dewi Olympus yang sering banget galau dan gak bisa ditebak. Gak ada tuh yang kepikiran nyari penyebab alami. Terus, datanglah Thales. Dan dia mengubah semua aturan main dengan ngenalin sesuatu yang baru. Penjelasan rasional. Jadi, siapa sih sosok di balik revolusi intelektual ini? Siapa orang yang berani-beraninya nantang para dewa? Yuk kita kenalan sama Thales dari Miletos. Dan kita bahkan bisa kasih tanggal yang spesifik banget loh. Gara-gara satu peristiwa kosmik, filsafat dan sains barat secara resmi punya tanggal lahir. Tahun 585 sebelum Masehi. Thales ini bukan orang yang cuma diam di Menara Gading. Dia berasal dari Miletus, sebuah kota pelabuhan yang super sibuk, tempat ketemunya para pedagang, ide-ide baru, bahkan konflik. Nah, di tengah hiruk-pikuk inilah, Thales jadi kayak spons pengetahuan. Dia nyerap ilmu astronomi dari orang Babilonia, geometri praktis dari orang Mesir, tapi dia nggak cuma niru, dia mengubahnya jadi sesuatu yang benar-benar baru dan revolusioner. Momen puncaknya datang di tahun 585 SM. Thales ngelakuin sesuatu yang nggak kepikiran pada zaman itu. Dia memprediksi gerhana matahari. Yang luar biasa itu caranya. Ini bukan sihir, bukan juga bisikan dewa. Para sejarawan, kayak Bertrand Russell, percaya dia pakai catatan astronomi Babilonia yang super teliti, yang udah mengidentifikasi siklus gerhana selama bertahun-tahun. Poin krusialnya, dengan memprediksi gerhana, Thales ngebuktiin sesuatu yang fundamental. Alam semesta itu nggak acak dan nggak tergantung kemauan para dewa. Alam semesta itu bekerja berdasarkan pola yang teratur dan, yang paling penting, bisa dipahami oleh akal manusia. Tapi tunggu dulu, prediksi gerhana itu baru pemanasan. Ide terbesarnya Thales jauh lebih berani, lebih ambisius. Sebuah teori tunggal buat ngejelasin semuanya. Menurut Aristoteles, yang nulis tentang dia ratusan tahun kemudian, Thales mengajukan hipotesis kalau segala sesuatu itu pada dasarnya berasal dari satu zat purba. Air, bumi, langit, batu-batuan, bahkan kita sendiri, semuanya adalah wujud lain dari air. Kenapa harus air? Apa dia cuma nebak-nebak aja? Tentu bukan. Thales itu pengamat yang jeli. Dia lihat kalau air itu penting banget buat semua kehidupan. Tapi yang lebih penting lagi, air adalah satu-satunya zat yang dia kenal yang bisa berubah wujud sendiri. Dari es yang padat, jadi cairan, terus jadi uap. Buat dia, ini tuh petunjuk besar. Kalau satu zat bisa berubah jadi banyak bentuk, jangan-jangan zat itu adalah bahan dasar dari segalanya. Dan disinilah inti dari warisan Thales. Kayak yang dibilang filsuf besar Bertrand Russell, ini adalah hipotesis ilmiah dan sama sekali bukan hal yang bodoh. Pentingnya gagasan Thales itu bukan soal dia benar atau salah. Ya jelas kita tahu sekarang nggak semuanya terbuat dari air. Poinnya adalah, ini adalah hipotesis ilmiah yang pertama. Sebuah usaha untuk menjelaskan alam semesta pakai prinsip-prinsip alamiah yang bisa diamati dan diuji, bukan lagi pakai cerita tentang dewa-dewi yang nggak kelihatan. Dan jangan salah ya, pemikiran Thales itu nggak cuma ngawang-ngawang di awan teori. Dia itu seorang praktisi. Dia menerapkan pendekatan rasionalnya buat masalah-masalah yang sangat nyata. Dia ngambil geometri kira-kira dari Mesir yang biasa dipakai buat membangun dan mulai mengubahnya jadi ilmu deduktif yang elegan.
Dia nemuin cara-cara cerdik buat ngukur tinggi piramida cuma dengan bandingin panjang bayangannya sama tongkat atau ngitung jarak kapal di laut dari pantai. Ini adalah penerapan langsung dari logika dan observasi buat menaklukkan masalah-masalah praktis. Ada sebuah cerita keren banget dari Aristoteles yang benar-benar menunjukin sisi praktisnya. Orang-orang ngejek Thales karena dia miskin, seolah-olah filsafat itu nggak ada gunanya di dunia nyata. Jadi buat ngebuktiin sesuatu, Thales pakai pengetahuannya soal astronomi buat prediksi cuaca dan ngeramal kalau bakal ada panen zaitun yang melimpah. Sebelum orang lain tahu, dia nyewa semua mesin pemeras zaitun di kota dengan harga murah. Tentu saja, pas panen besar tiba, semua orang rebutan butuh mesin pemeras. Thales pun nyewain lagi dengan harga tinggi dan untung besar. Tapi tujuannya bukan uang. Tujuannya adalah buat nunjukin kalau pengetahuan rasional itu bukan omong kosong, ia punya kekuatan nyata di dunia. Jadi, apa dampak jangka panjang dari semua ini? Kenapa Thales begitu penting sampai-sampai kita masih bahas dia hari ini? Thales itu adalah pelopor dari apa yang kita sebut filsuf alam. Mereka adalah para pemikir pertama yang ngelihat dunia di sekitar mereka dan bilang, pasti ada penjelasan rasional di balik semua ini, pasti ada aturan mainnya. Mereka ini para ilmuwan pertama yang berusaha memahami alam semesta dengan bahasanya sendiri, bukan dengan bahasa mitos. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kalian ingat tentang Thales, ini dia. Warisannya bukanlah jawabannya, bukan si air itu, tapi metodenya. Dia adalah orang pertama yang ngajuin pertanyaan yang mengubah dunia. Alam semesta ini terbuat dari apa sih? Dan nyoba jawab pertanyaan itu bukan lewat wahyu atau cerita, tapi lewat observasi dan akal. Dengan melakukan itu, dia bukan cuma jadi bapak filsafat barat, dia meletakkan fondasi bagi sains itu sendiri. Dia membuka jalan yang sama sekali baru bagi umat manusia untuk memahami tempatnya di alam semesta. Pada akhirnya, semangat Thales itu soal rasa ingin tahu yang nggak kenal takut, dan keberanian buat menantang jawaban yang sudah ada. Dia mewariskan kita alat yang paling kuat, pertanyaan sederhana, kenapa? Jadi saat kita mengakhiri bahasan ini, coba deh pikirin, dalam hidup kalian, di dunia sekitar kalian, apa pertanyaan besar berikutnya yang sedang menunggu jawaban rasional dari kalian?